Oke, mari kita langsung masuk ke dalam inti cerita yang benar-benar bikin hati kita campur aduk di episode 121 dan 122 Beri Cinta Waktu hari ini. Cerita kita bermula di sebuah suasana malam yang seharusnya sunyi di kantor Nirwana. Tapi malam ini terasa berbeda karena kehadiran dua sejoli yang sedang dimabuk asmara. Kita melihat Adila yang dengan inisiatifnya menyusul Trian ke kantor. Bayangkan, malam semakin larut, tapi Trian masih terpaku di depan layar laptopnya, tenggelam dalam tumpukan pekerjaan. Adila datang bukan cuma sekedar berkunjung, tapi membawa rasa rindu dan sedikit protes manja. Dengan nada yang sedikit menyindir tapi penuh kasih sayang, Adila nyeletuk, Waduh, yang baru 2 hari kerja, udah lupa sama istrinya." Kalimat itu keluar karena Adila melihat betapa seriusnya Trian. Trian benar-benar fokus, matanya tajam meneliti setiap detail pekerjaan barunya sebagai manajer. Dia seolah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kedua ini, bekerja keras membuktikan kalau dia mampu, meskipun posisinya bukan lagi CEO. Mendengar suara istrinya, Trian akhirnya mengalihkan pandangan. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar bikin kita yang nonton ikutan kaget sekaligus baper. Trian tidak menjawab dengan kata-kata, dia malah menarik tangan Adila. Dan hop, Trian mendudukkan Adila tepat di pangkuannya. Bayangkan, di kantor loh ini. Adila tentu saja kaget setengah mati. Matanya melotot, panik melihat sekeliling. "Mas, ini kan kantor. Nanti kalau ada yang lihat gimana?" protes Adila dengan wajah memerah. Tapi Trian dengan santainya, dengan wajah tanpa dosa, meyakinkan Adila kalau kantor sudah sepi. Semua karyawan sudah pulang. Satpam pun mungkin sedang berkeliling di tempat lain. Jadi menurut Trian, dunia malam ini milik mereka berdua. Meskipun Trian berusaha meyakinkan, Adila tetaplah Adila yang menjaga sopan santun dan profesionalisme suaminya. Dia merasa tidak enak kalau harus bermanja-manja di jam lembur begini. Akhirnya dengan berat hati, tapi demi kebaikan Trian, Adila memilih turun dari pangkuan suaminya. Dia bilang, "Aku temenin kamu, tapi aku duduk sendiri aja ya. Kalau di pangku gini terus, nanti kamu malah gagal fokus kerjanya." Wah, bener juga sih kata Adila. Siapa yang bisa konsentrasi kerja kalau ada bidadari di pangkuannya kan? Trian cuma bisa pasrah, meski raut wajahnya kelihatan sedikit kecewa karena kehilangan momen manja itu. Adila kemudian mengambil kursi, duduk berhadapan dengan Trian. Posisi ini terasa lebih aman, lebih kondusif untuk bekerja, tapi tetap intim karena mata mereka bisa saling bertemu. Trian kembali pada laptopnya, sementara Adila mulai bertanya-tanya soal pekerjaan. "Masih banyak nggak kerjanya?" tanya Adila perhatian. Trian menjelaskan kalau dia cuma tinggal mengecek proposal terakhir, proposal penting yang besok pagi-pagi sekali harus sudah diserahkan ke Andra. Di sini kita melihat dedikasi Trian yang luar biasa. Dia tidak mau ada kesalahan sedikit pun. Melihat suaminya yang begitu sibuk, Trian sebenarnya sempat menyuruh Adila pulang duluan. Dia tidak tega melihat istrinya menunggu lama. Apalagi besok Adila juga punya acara sendiri. Tapi cinta Adila itu keras kepala. Dia menolak mentah-mentah. "Nggak mau, pokoknya aku mau nungguin kamu sampai selesai," tegas Adila. Wah, sweet banget kan? Tapi masalahnya, menunggu itu membosankan dan bikin lapar. Karena tahu Trian pasti belum makan dan tidak sempat istirahat, Adila pun berinisiatif. Dia membuka bekal makanan yang mungkin sudah disiapkannya atau dibelinya tadi. Aroma makanan itu memenuhi ruangan, memancing perut yang keroncongan. Trian yang awalnya gengsi dan tidak mau merepotkan Adila, akhirnya luluh juga. Apalagi perut tidak bisa bohong. Dan terjadilah momen yang bikin iri sejuta umat. Karena tangan Trian sibuk mengetik di keyboard, Adila dengan telaten menyuapi Trian. Satu suapan demi satu suapan mendarat di mulut Trian. Rasanya tuh hangat banget melihat pemandangan ini. Di tengah dinginnya AC kantor dan tumpukan kertas, ada kehangatan rumah tangga yang dibawa Adila. Trian terlihat sangat menikmati, bukan cuma makanannya, tapi perlakuan istimewa dari istrinya. Dia merasa dimanjakan, merasa diperhatikan. Mereka makan sambil sesekali tertawa, bercanda ringan di sela-sela keseriusan kerja. Ini adalah definisi bahagia yang sederhana. Kerja keras terasa ringan kalau ada orang tercinta yang mendukung sambil menyuapi makan malam. Waktu terus berjalan, jarum jam semakin bergeser ke angka yang lebih besar. Kantor semakin sunyi, Trian masih berkutat dengan data-data di layarnya. Sementara Adila, dia mulai kalah melawan rasa kantuk. Awalnya dia mencoba menahan mata, berkedip-kedip memaksa diri untuk tetap terjaga. Dia ingin menjadi istri siaga yang menemani sampai detik terakhir. Tapi apa daya, tubuhnya lelah. Perlahan tapi pasti,
kepala Adila mulai terkulai, dan akhirnya dia tertidur pulas dengan berbantalkan lengannya sendiri di atas meja kerja Trian. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara nafas teratur Adila dan bunyi tik-tok jam. Tak lama kemudian, Trian akhirnya menyelesaikan tugasnya. Dia menutup laptop dengan perasaan lega. Selesai juga, pikir Trian. Saat dia menoleh, pemandangan di depannya membuat hatinya meleleh. Dia melihat Adila yang tertidur pulas dengan wajah polosnya. Trian menatap wajah istrinya itu lekat-lekat. Ada rasa haru yang menyeruak di dada Trian. Trian mengulurkan tangannya, membelai lembut rambut Adila, menyentuh pipinya. Dalam hati, Trian berucap terima kasih yang tak terhingga. Dia bersyukur punya istri yang rela menemani lembur, rela menahan kantuk hanya demi berada di sisinya. Momen ini begitu syahdu, begitu romantis. Tapi dasar Trian, sifat jahilnya tiba-tiba muncul merusak kesyahduan itu. Kalian tahu apa yang dia lakukan? Bukannya membangunkan Adila dengan ciuman manis ala pangeran tidur, Trian malah melirik ke tempat alat tulisnya. Matanya menangkap sebuah spidol berwarna merah. Ide iseng langsung muncul di kepalanya. Dengan senyum jahil yang tertahan, Trian mengambil spidol itu. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Adila yang masih terlelap. Perlahan, sangat perlahan supaya Adila tidak bangun, Trian mulai menggoreskan spidol itu di kening Adila. Dia menggambar sebuah bentuk hati. Ya, tanda love berwarna merah terang kini terpampang jelas di jidat Adila. Trian menahan tertawa mati-matian. Dia memandangi hasil karyanya dengan puas. Tanda cinta yang harfiah, tapi posisinya itu loh bikin geleng-geleng kepala. Adila sama sekali tidak sadar kalau wajah cantiknya sudah dinodai oleh keisengan suaminya. Tak lama kemudian, Adila mulai bergeliat. Dia terbangun, mengerjapkan matanya, mengumpulkan nyawa. Hal pertama yang dia tanyakan dengan suara serak khas bangun tidur adalah, "Udah selesai kerjanya, Mas?" Adila masih loading, belum sadar ada yang aneh. Di sisi lain, Trian sudah tidak kuat menahan tertawa. Dia senyum-senyum sendiri, bahkan sampai terkekeh kecil melihat wajah istrinya yang baru bangun dengan gambar hati di keningnya. Adila yang melihat tingkah aneh suaminya jadi bingung. "Kamu ngapain sih ketawa-ketawa?" tanya Adila heran. Dia meraba wajahnya, tapi mungkin belum menyentuh bagian keningnya. Dia bingung kenapa Trian melihatnya seperti sedang menahan lucon paling lucu di sedunia. Trian tidak menjawab dengan jujur. Dia malah terus memandangi Adila dengan tatapan gemas bercampur geli. Dia mengajak Adila pulang. "Yuk pulang, udah selesai kok." Mereka pun membereskan barang-barang. Selama perjalanan keluar dari ruangan menuju parkiran, Adila terus bertanya-tanya, kenapa Trian senyum-senyum terus? Kenapa Trian menatapnya intens sekali? Adila yang polos berpikir, mungkin aku makin cantik ya hari ini. Dalam hati dia merasa GR, merasa tersanjung karena suaminya tidak bisa melepaskan pandangannya. Padahal mah Trian lagi menertawakan gambar love di jidatnya itu. Ketika Adila mendesak bertanya, "Kamu kenapa sih Mas? Kok ngeliatin aku terus?" Dengan entengnya Trian menjawab, "Ya, karena kamu cantik." Jawaban itu memang benar, Adila cantik, tapi ada makna ganda di situ. Cantik dan lucu karena ulah isengnya. Bayangkan nanti kalau mereka papasan sama satpam di depan, atau pas sampai rumah Adila ngaca. Wah, bakal heboh banget. Adila bakal malu banget. Mukanya pasti merah padam semerah spidol di jidatnya. Tapi di sisi lain, ini menunjukkan betapa harmonis dan serunya hubungan mereka. Tidak kaku, penuh canda tawa dan rasa nyaman satu sama lain. Keisengan Trian ini adalah bukti kalau dia merasa sangat dekat dengan Adila. Kisah malam ini diakhiri dengan mereka berjalan pulang berdua, bergandengan tangan dengan satu rahasia kecil di jidat Adila yang belum terungkap. Benar-benar penutup episode yang manis juga kokak. Tapi cerita Beri Cinta Waktu bukan cuma soal Trian dan Adila saja. Kita juga disuguhi sedikit kabar dari karakter lain yang bikin hati kita ikut prihatin. Ada Jono, teman setia kita semua. Kasian sekali Jono. Ternyata dia belum juga diterima kerja. Jono merasa rendah diri, merasa gagal. Hari pertama melamar kerja, tapi hasilnya nihil. Kita jadi ikut sedih memikirkan nasib Jono. Semoga Jono nggak patah semangat ya. Lalu bagaimana dengan Bimo dan Muti? Hubungan mereka juga selalu menarik untuk diikuti. Dan jangan lupakan intrik yang sedang dibangun oleh Aditya, Lucy, Naura, dan Rama. Sepertinya ada badai besar yang sedang mereka siapkan yang nantinya akan berimbas pada kehidupan Trian dan Adila. Kita harus waspada dengan rencana-rencana licik mereka di episode-episode mendatang. Pokoknya episode hari ini benar-benar paket lengkap. Ada romantisnya, ada sedihnya, ada lucunya, dan ada tegangnya. Jadi jangan sampai kalian melewatkan kelanjutannya. Pastikan kalian terus menonton Beri Cinta Waktu. Kita tunggu reaksi Adila saat dia ngaca nanti, pasti bakal pecah banget.
Terima kasih sudah menyimak alur cerita yang penuh warna ini. Sampai jumpa di pembahasan episode selanjutnya yang pasti bakal lebih seru dan bikin penasaran.